Halo, Sagittarius. Welcome back to my channel, Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Jantung berdebar kencang di saat berita ini sampai di telingamu. Namun penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, dan energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada Seven of Wands di sini. Ada Six of Cups. The Moon. Ada Two of Wands. Dan di sini ada Temperance. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Seven of Wands. Saya melihat di sini ada kemarahan ya. Ada kemarahan, rasa tidak terima. Ini bisa tentang ada sesuatu hal, kabar yang menyakitkan, atau ada berita yang menyakitkan perasaan kamu tentang seseorang yang sangat kamu percaya, seseorang yang kamu harapkan, tetapi justru sebaliknya ada rasa tidak puas, oke? Dan saya melihat di sini perasaan kamu campur aduk ya saat mendengar berita ini. Saat berita ini sampai ke telinga kamu, bikin perasaan kamu nggak enak, bikin jantung kamu berdebar kencang, karena memang kamu nggak pernah menyangka. Kamu nggak pernah menyangka bakalan hal ini terjadi. Hal yang bisa saja tidak pernah kamu bayangkan. Tidak pernah kamu terpikirkan. Bisa kejadian sama kamu. Ada bingung, ada dilema, artinya campur aduk perasaan kamu. Ini tentang sebuah pengkhianatan atau sebuah kebohongan yang telah dia lakukan terhadap kamu atau di belakang kamu. Ada perasaan yang gak nyaman atau serba salah. Harus percayakah dengan berita ini atau tidak? Oke, kayaknya kamu saat ini masih dalam kebingungan, masih dalam kebimbangan, harus percaya atau enggak dengan berita yang sampai di telinga kamu tentang seseorang yang ternyata bisa saja bermain api di belakang kamu. Berita yang tidak pernah kamu terpikirkan, tidak pernah terbayangkan tentang sebuah perselingkuhan, atau bisa saja dia menduakan kamu dengan seseorang yang kamu kenal. Ada kemarahan atau campur aduk yang gak bisa kamu ungkapkan perasaan itu. Rasa sakit itu sepertinya gak bisa kamu ungkapkan. Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu selama ini.
Oke, inilah yang membuat perasaan kamu campur aduk, nggak nyaman, nggak enak, rasa sakit, rasa kecewa yang kamu rasakan ya tentang sesuatu hal yang membohongi kamu. Ada Six of Cups, saya melihat di sini ini tentang seseorang yang sepertinya sudah lama menjalin hubungan sama kamu, tetapi kok tega. Padahal di awal semua begitu baik, semua baik-baik saja. Apalagi kayaknya ini udah hubungan yang sudah cukup lama ya. Ini bisa tentang hubungan asmara atau mungkin dalam pertemanan, ini bisa saja terjadi, tetapi kayaknya ada kebohongan. Ada sesuatu hal yang kamu rasa ini menipu kamu, ini merugikan kamu, ini menyakitkan kamu. Saya melihat sepertinya kamu berusaha untuk mengendalikan kemarahan ya. Kamu berusaha untuk mengendalikan emosi di saat ada sesuatu hal yang terjadi yang menyakitkan atau ada kabar berita yang kamu dengar, berusaha untuk kontrol emosi kamu. Berusaha untuk tenang, tidak memutuskan sesuatu hal dengan terburu-buru karena kamu takut nantinya itu akan membuat kamu dalam penyesalan. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih mempertimbangkan, untuk lebih tahu apa yang terbaik yang harus kamu putuskan untuk ke depannya agar hal itu tidak membuat kamu dalam penyesalan, agar hal itu tidak membuat kamu salah langkah. Artinya kamu perlu memutuskan sesuatu hal dengan pikiran yang jernih, dengan perasaan yang tenang, agar hal yang kamu putuskan nantinya akan membawa kebaikan, akan membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Di sini ada The Moon. Saya melihat di sini sepertinya kamu harus lebih jujur ya terhadap diri kamu sendiri. Tentang sebenarnya apa yang kamu benar-benar inginkan. Oke, jangan bohongi diri kamu ya. Di satu sisi sepertinya di sini kamu berusaha untuk bertahan ya, bertahan meski ada kebohongan-kebohongan, ada kabar berita yang sampai di telinga kamu yang menyakitkan kamu. Oke, jadi di sini kamu harus bisa jujur terhadap diri kamu sendiri dan bersiap untuk apapun kenyataan yang akan ada. Persiapkan diri kamu untuk mengetahui kebohongan tentangnya selama ini. Dan tentunya kamu harus jujur terhadap diri kamu sendiri untuk tidak apa ya, di sini kamu tidak menutup-nutupi kesalahannya. Oke. Karena sepertinya kamu sudah capek atau lelah dalam hubungan yang toksik, hubungan yang nggak sehat, hubungan yang manipulatif. Seakan-akan kamu berpura-pura bahagia, tetapi jauh di dalam lubuk hati kamu ada kegundahan, ada kegelisahan yang mungkin tidak bisa kamu ungkapkan, yang hanya bisa kamu tahan sendiri. Inilah yang penting untuk kamu lebih jujur terhadap diri kamu sendiri, sebenarnya apa yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin terus bertahan dengan situasi atau kondisi yang seperti ini? Apakah kamu punya kekuatan untuk bisa bertahan dengan semua yang telah terjadi, dengan sebuah kebohongan yang telah dia lakukan? Dan itu kembali lagi kepada diri kamu, oke? Ada Two of Wands dan saya melihat meskipun ada di antara kamu yang memilih untuk tetap bertahan, tetapi ada juga sebagian kamu yang sepertinya memilih untuk pergi dan menciptakan kebahagiaan kamu sendiri atau memulai sesuatu itu dari nol lagi. Meski dengan kesendirian, tetapi kayaknya ada kekuatan, ada semangat yang timbul dalam diri kamu bahwa kamu bisa. Kamu bisa untuk berdiri sendiri, kamu bisa berkarir lagi, kamu bisa lebih menghasilkan sesuatu hal, kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang sebenarnya ingin kamu capai, apa yang ingin kamu lakukan.
terlepas apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini, tetapi semua itu tidak menghambat langkah kamu untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan, memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi. Oke, karena saya melihat kamu sudah mampu untuk lebih memutuskan. Ada harapan, ada impian di sini, ada keinginan besar untuk bisa meraih kembali kebahagiaan ya, meskipun harus kehilangan seseorang yang kamu cintai, tetapi di sini kamu berpikir realistis ya. Kamu sudah lebih mengendalikan kebucinan kamu. Artinya kamu sudah lebih mencintai diri kamu sendiri untuk tidak mau lagi disakiti, untuk tidak mau lagi dibohongi. Ada temperance di sini. Saya melihat kamu akan lebih bisa kembali mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Masa depan yang lebih baik. Akan ada keseimbangan nantinya dalam kehidupan kamu. Artinya perasaan-perasaan sakit itu justru membuat kamu jadi lebih kuat. Justru membuat kamu jadi lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu ke depannya. Keseimbangan itu akan kamu dapatkan dalam hidup. Ya mungkin selama ini kamu merasa tidak sanggup untuk melangkah sendirian, untuk berjuang sendirian, tetapi di sini kamu akan mampu menyeimbangkan diri kamu untuk lebih kuat lagi, untuk lebih melangkah lagi, untuk lebih tahu lagi arah kamu mau kemana. Untuk melawan rasa takut, karena pastinya akan ada rasa takut setelah ya mungkin perlu beradaptasi ya, perlu masa transisi. Tapi di sini kamu akan mampu untuk menyesuaikan diri dengan ya mungkin saat ini dengan kesendirian kamu, dengan perjuangan kamu untuk memperbaiki keadaan, tapi semua akan baik-baik saja, keseimbangan itu akan kamu dapatkan. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini ada breathe through the tension. Ada take a breather. Ada reflect on your prioritas. Di sini juga ada see the bigger picture dan ada take inspired action. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat berlahan semua keadaan akan kembali terkendali ya. Akan baik-baik saja meski di awal kamu kesulitan untuk bisa menghadapi, untuk bisa memulai sesuatu kehidupan yang baru. Perlu penyesuaian, perlu beradaptasi dengan ya mungkin kamu memilih saat ini untuk sendiri dulu. Kamu butuh beradaptasi dengan sesuatu hal di sini, oke? Dan berlahan semua akan baik-baik saja. Saya melihat pada akhirnya kamu mampu untuk terlepas ya, terlepas dari rasa sakit, terlepas dari situasi atau kondisi yang membelenggu kamu selama ini tentang sebuah kebohongan. Pada akhirnya kamu mampu terlepas untuk terhadap situasi itu dan mampu bernapas lebih lega. Ternyata kamu mampu untuk keluar dari situasi itu, keluar dari hubungan yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketoksikan. Oke, dan saya melihat saat ini kamu tahu apa yang menjadi prioritas kamu. Kamu tahu apa yang saat ini kamu impikan, apa yang saat ini kamu harapkan. Dan tentunya keinginan dan harapan itulah yang membuat kamu kuat, yang membuat kamu tahu harus memutuskan apa dan tahu harus bertindak. Karena saat ini ada impian, ada harapan. Saya melihat keadaan kamu semakin hari akan semakin bahagia meski dengan kesendirian. Oke, tapi di situ dari kebahagiaan itu, dari kebahagiaan yang terpancar itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan kamu dapatkan pada akhirnya. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kamu dapatkan di sini, sesuatu yang istimewa bisa saja terjadi. Karena kamu melihat ada peluang, ada kesempatan untuk kamu bisa kembali bahagia, merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Oke, bisa saja kamu dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik, dipertemukan dengan seseorang yang lebih bisa mengerti dan memahami, untuk lebih setia, untuk lebih bisa saling menjaga hati dan perasaan, oke? Dan banyak hal yang membuat kamu di sini terinspirasi ya. Untuk kedepannya itu harus bagaimana? Untuk bisa mempertahankan suatu hubungan itu bagaimana? Untuk lebih memilih sesuatu hal yang terbaik itu harus bagaimana? Oke, kamu harus lebih peka, lebih sensitif, lebih bisa merasakan, dan tentunya kamu tidak melihat seseorang itu hanya dari tampilan luarnya saja, tetapi lebih kepada ke dalam hatinya, kepada kesungguhannya, tentang komitmennya. Apakah dia berani berkomitmen dengan kamu? Apakah dia berani serius dengan kamu? Tentunya kamu juga harus lebih paham dan lebih mengerti tentang artinya kamu harus lebih teliti ya, lebih selektif dalam memilih, dalam memutuskan apapun dalam kehidupan. Dan yang paling penting di sini saya melihat kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri, kamu sudah tidak mau lagi membohongi diri kamu sendiri. Saat ini kamu sudah benar-benar berdamai dengan apapun yang pernah membuat kamu dalam kemarahan, dengan situasi atau kondisi, dengan siapapun, memaafkan diri kamu, memaafkan dia yang telah menyakiti perasaan kamu, karena kamu nggak mau membebani perasaan kamu, membebani pikiran kamu dengan perasaan marah, dendam, kebencian, karena justru hal-hal seperti itu akan sulit membuat kamu kembali bahagia, sulit untuk kamu kembali melangkah. Jadi saat ini kamu berusaha untuk melepaskan perasaan-perasaan itu, karena saya melihat uh, di sini ada peluang, ada kesempatan untuk kamu kembali merasakan kebahagiaan, untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang terbaik dari sebelumnya. Oke? Saya melihat keadaan akan lebih membaik, kamu akan lebih bahagia, meski ada yang sebagian dengan kesendirian, tetapi berlahan kamu mulai membuka hati untuk seseorang yang tentunya lebih baik dan lebih bisa mengerti, seseorang yang benar-benar kamu butuhkan keberadaannya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Ambil yang positifnya, buang negatifnya. Oke, semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang dalam kegalauan, dalam kegelisahan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan untuk kamu untuk bisa menghadapi apapun situasinya, untuk mempersiapkan diri untuk kuat menghadapi atau mengetahui apapun kebohongan seseorang selama ini, dan yakin kamu akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.